Kericuhan sempat terjadi antara massa aksi dengan Satpol PP Pati. Adu mulut saling bentak hingga tudingan tangan mewarnai ketegangan antara kedua kelompok. Bentrok itu terjadi saat penggalangan donasi untuk persiapan demo pada 13 Agustus mendatang di barat kantor Bupati Pati pada Selasa 5 Agustus. Ketegangan bermula ketika rombongan personel Satpol PP Pati mendatangi posko penghimpunan donasi yang berada di bawah proyek pembuatan Videotron baru kawasan alun-alun Bupati. Mereka berniat memindahkan posko penggalangan dan donasi tersebut ke lokasi lain. Pihak Satpol PP Pati beralasan memasuki Agustus ini area alun-alun akan ditata dan disiapkan untuk rangkaian acara perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI. Sejak Jumat 1 Agustus, warga yang mengatasnamakan diri Masyarakat Pati Bersatu memarkirkan sebuah mobil ambulans sebagai posko donasi di dekat proyek Videotron. Mereka mengumpulkan donasi logistik dari masyarakat untuk keperluan aksi unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah Kabupaten Pati, yakni menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Inisiator aksi bernama Hussein keheranan mengapa Satpol PP ingin memindahkan posko penggalangan donasi untuk persiapan demo tersebut. Pasalnya pendirian posko tersebut disebutnya sudah ada izin. Bahkan Hussein pun berteriak minta Bupati Pati yakni Sudewo untuk pulang jika melarang mendirikan posko di sana. Menurut Hussein, masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko donasi di depan kantor Bupati Pati demi menjawab tantangan Bupati Sudewo. Sebelumnya, Sudewo mengatakan tidak akan gentar sekalipun didemo oleh puluhan ribu warganya. Dia pun menegaskan tidak akan mengubah kebijakan kenaikan PBB 250% sekalipun atau 50 ribu orang yang berunjuk rasa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sudewo di hadapan para wartawan di gedung DPRD Pati pada Selasa 15 Juli lalu. Dengan demikian, Hussein pun berani mendirikan posko donasi agar Bupati melihat bahwa masyarakat benar-benar mendukung aksi. Dia pun menjamin aksi ini muncul secara alami dari masyarakat yang geram terhadap kebijakan Bupati Pati Sudewo. Dia tidak memiliki kepentingan pribadi, ini semua dilakukan demi rakyat Pati. Hussein menegaskan entah untuk alasan Hari Jadi Pati atau apapun pihaknya tidak akan memindahkan posko penggalangan donasi sampai terselenggaranya aksi demo tolak kenaikan PBB pada tanggal 13 Agustus mendatang. Hussein menegaskan tidak melanggar aturan apapun dengan pendirian posko tersebut. Sementara itu, pelaksana tugas Kasatpol PP Pati Sriatun mengatakan bahwa Hussein dan kawan-kawan telah melanggar peraturan tentang ketertiban umum. Nada bicara Sriatun pun meninggi ketika Hussein terus menyela penjelasannya. Dia ingin Hussein mendengarkan terlebih dahulu penjelasannya sebelum membantah. Sriatun menegaskan dirinya juga orang Pati, apa yang terjadi di masyarakat juga ikut dirasakannya. Namun menurutnya menyampaikan aspirasi pun harus dilakukan sesuai dengan aturan. Sriatun sempat memberikan tawaran kompromi bahwa pemindahan posko hanya dilakukan sementara selama rangkaian kegiatan Hari Jadi Pati berlangsung. Namun Hussein menolak mentah-mentah. Dia mengatakan hanya bersedia pindah jika lokasinya digeser ke dalam kantor Bupati Pati. Hussein bahkan mengancam masa bakal menduduki gedung DPRD Pati jika aparat Satpol PP Pati tetap nekat memindahkan hasil donasi masyarakat yang ditumpuk di posko. Ketegangan memuncak ketika pelaksana tugas Sekda Pati yakni Rioso datang ke lokasi dan langsung memerintahkan personel Satpol PP Pati mengangkut tumpukan air mineral ke atas truk. Di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan massa aksi bernama Supriyono alias Botok merangsek masuk ke truk Satpol PP Pati dan melempar keluar dus-dus air mineral dari dalamnya. Dari atas truk dia juga membentak-bentak Rioso. Massa bersikukuh bahwa polisi tidak berhak ikut campur dalam urusan ini. Petugas Satpol PP Pati tampak kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus-dus air mineral keluar dari bak truk petugas. Beberapa gelas dan botol air mineral sampai pecah di jalan. Ketika akhirnya Supriyono berhasil didorong keluar, truk Satpol PP langsung tancap gas membawa muatan air mineral ke markas mereka.
Supriyono sempat mengejar truk dan memukuli badan truk bagian luar sebelum dia menghampiri Rioso. Dengan posisi badan saling berhimpitan, Rioso dan Supriyono saling mendorong badan tanpa main tangan. Setelah itu, Rioso melangkah masuk ke kantor sekretariat daerah Kabupaten Pati. Hussein, Supriyono, dan massa aksi sempat mengejar Rioso hingga ke halaman kantor Seda. Mereka terus mengonfrontasi Rioso, namun petugas Satpol PP dan polisi melerai hingga Rioso masuk ke kantor Bupati Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna di DPRD Pati. Setelah itu, Hussein dan rombongan massa aksi mendatangi markas Satpol PP Pati untuk meminta kembali air mineral donasi masyarakat yang mereka sita. Ya Mas, tadi ada apa Mas dengan Satpol Mas tadi Mas? Ya gini loh, tadi itu aku yang asli nggak ngerti, tapi saya waktu ini kan lagi nganterin surat pemberitahuan ke Polsek, ke Kodim, ke DPR, ke Satpol PP. Tapi waktu di Satpol PP saya itu tadi dapat telepon dari teman, bilangnya itu kita disuruh pindah. Wong ini itu punyanya masyarakat kok, suruh pindah. Kenapa saya di sini? Karena saya kemarin kan, ya mohon maaf ya, Sadiwo kan udah, dia kan bilang cuma kan 5.000, 50.000 nggak akan gentar. Kita ini kan udah melihatkan sama dia kalau masyarakat itu berani, gitu loh. Tadi alasannya suruh pindah karena mau acara hari jadi katanya Mas ya? Iya beda, bilangnya gitu, ya kan. Terus juga aku gini loh, kalau kita disuruh pindah, seharusnya kan ini loh, kantor bupati itu miliknya masyarakat. Ya harus kalau bisa ya disuruh pindah di dalam, gitu loh. Berarti untuk alasan apapun nggak bakal pindah Mas? Nggak bakal pindah, tetap saya lawan. Kalaupun pindah ya di kantor bupati gitu? Ya betul, soalnya itu punyanya masyarakat, bukannya punyanya bupati. Tadi mau ke DPRD juga Mas katanya Mas, gimana? Ya ini, ntar kalau ini emang ada yang nyentuh barang donasi kita dari masyarakat, tetap saya duduk di DPR hari ini. Gitu. Berapa Mas masa yang siap ini, berapa ini? Ya kalau masa yang siap ini ntar dari teman-teman belum ada yang balas, tetap kita hari ini kalau memang benar kita dipindah, tetap hari ini pasti ada masa. Kita akan melawan Mas. Okay. Mas kalau itu apa coret-coretan di jalan itu jenengan yang tulis Mas? Ya saya yang nulis karena kekecewaan saya sebagai pendukung Sadiwo itu udah gimana ya? Memuncak ya? Iya memuncak lah. Karena yang aku pengenkan punya pemimpin itu yang bisa mensejahterakan masyarakat dan bisa intinya ya kemarin yang mas-mas saya bilangin kan, waktu bilangin sekarang itu masyarakat itu nggak butuh pembangunan kasat mata, tapi dari pembangunan untuk anak muda itu harus terjadi. Karena ceritanya Mas tiba-tiba ramai banyak masa ini tadi Mas? Ya tadi ya pada menghubungi lah teman-teman, ya kan? Karena apa? Saya udah 4 hari di situ ke penggalangan donasi kok malah mau disita ya? Disita. Kan ya pas kan. Seharusnya kayak orang-orang itu mikir kalau ini tuh dari rakyat bukan ada tunjangan politik. Dan saya ya ngasih pesan ke siapa itu Rioso. Kamu itu jangan sok ya. Biarpun kamu menjadi sekda PLT apa itu tadi ya. Kamu jangan sok. Kamu itu di tangan rakyat, yang bayar itu rakyat. Rakyat ini lagi susah, tapi pada nggak ngertiin pemerintahan Kabupaten Pati. Ini tadi spontan datang ke sini semua Mas ya? Iya spontan. Terus akhirnya dikembalikan? Dikembalikan gitu. Tapi sempat ngotot nggak mau dikembalikan ya tadi ya? Terus gimana Mas ceritanya? Ya aku tetap lawan terus. Biar gimana caranya itu ya ibaratnya ya kembali gitu. Soalnya ini itu untuk rakyat kok, bukan untuk kepentingan pribadi kok gitu. Bang, tambah semangat Bang justru ya? Loh, malah tambah semangat dan alhamdulillah sekarang malah banyak dukungan dari masyarakat. Kalau kita itu benar-benar untuk rakyat, bukan untuk kepentingan. Tadi kan udah saya bilang gitu. Masyarakat ini udah pada membuka hati buat untuk besok. Ini mobil-mobil juga punya warga juga Mas ya? Ada juga tadi, ada mobil dari warga yang dari kayaknya dari Madorejo yang kemarin sore itu dia itu ke situ juga nyumbang air banyak. Gitu. Terus dia lihat di medsos, disita terus dia ke sini ya? Iya betul. Terus ini mau dibawa ke depan kantor bupati lagi Mas? Iya, ke kantor bupati lagi. Soalnya apa? Kita udah memberi
Ya itu tadi Pemberitahuan ya? pemberitahuan kepada di situ dan di semua kayak Pol PP dan Polres juga udah ya. Berarti sampai tanggal 13 nggak akan pindah ya tetap di situ ya? Ya tetap nggak akan pindah. Soalnya kita kan dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kan saya pemberitahuan. Bang, gimana terkait dengan aksi di Sapol PP, Bang? Nah, hari ini tadi berawal ketika kurang lebih kalau nggak salah jam 9 ya. Karena kebetulan tadi saya ada kegiatan bersama rekan-rekan di kantor yang menjadi pengacara teman-teman warga Pati. Nah, tiba-tiba saya lihat di video itu tiba-tiba Satpol PP datang bersama Pak Sekda untuk melakukan penyitaan barang donasi yang telah diberikan oleh warga di depan kantor bupati. Nah, teman-teman Pati ini atau masyarakat Pati sebelum mereka menempati tempat itu sudah mereka melakukan ngirim surat kepada Pemda setempat. Nah, surat itu sampai dengan sekarang mereka belum balas. Nah, secara hukum kalau mereka nggak balas, otomatis Pemda setempat membolehkan ditempati tempat tersebut. Oke? Nah, setelah itu mulai tanggal 1 kemarin sampai hari ini warga Pati itu menerima donasi berupa aqua dan sebagainya. Terkecuali uang kita uang nggak mau diterima. Nah, tiba-tiba Satpol PP datang nggak membawa surat tugas, nggak mereka melakukan bukti penyitaan apa aja item-item barang-barang ini, sehingga akhirnya saya datang, saya tanya kepala Satpol PP siapa. Nah, mereka mengatakan lagi rapat-rapat sampai saat ini belum teko-teko. Akhirnya warga mengambil kesimpulan segera barang itu dikembalikan dibanding kita melapor. Karena apa? Jelas kalau kita lapor ini tindak pidana pencurian. Karena apa? Mereka nggak punya surat tugas, mereka nggak punya surat penyitaan. Nah, akhirnya pihak Satpol PP akhirnya mereka bersedia mengembalikan barang tersebut di tempat semula. Begitu. Pak, aku nggak tahu, ntar aku tak bikin surat itu aja. Tidak naikkan Gimana itu? pajak. Harus masukkan. Bupati janjinya tidak naikkan pajak. Kamu ternyata ini ya. Kamu Gimana lah? nggak tahu, kamu adiknya. Itu, Karwi. Makanya tahu loh Pak, dengan itu. kita juga. Gak usah susulan. Ya, kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. Radio ditetep, Pak. Bro, ini ditambahkan masyarakat. Oh, ternyata. Terserah. Jangan kali 50.000 sama saya saja. Tetapkan. Pak Polisi. Tidak boleh. Jangan. Polisi nggak berhak. Turunkan. Boleh. Mikir. Jadi hanya mas. Kalau diatur sama. Tidak boleh. Bupati Sudewo kini menjadi perbincangan hangat warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pasalnya, ia akan menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 yang mencapai 250%. Kebijakan tersebut memicu polemik di masyarakat. Namun Sudewo yakin bahwa segala kebijakan yang ia buat, termasuk dalam hal penyesuaian tarif PBBP 2, adalah yang terbaik demi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pati. Orang nomor 1 di Pati itu juga mengaku tidak akan gentar sekalipun didemo oleh puluhan ribu orang. Sudewo tidak akan mengubah kebijakan sekalipun ada 50.000 orang yang berunjuk rasa. Diketahui, Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah pada 11 Oktober 1968. Suami Atik Kusdarwati itu meraih gelar sarjana di Universitas 11 Maret pada tahun 1993. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro. Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai karirnya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada tahun 1993 hingga 1994.
Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali. Kemudian, pada tahun 1997, ayah 4 anak itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Sudewo sempat menjadi wira swasta selama 3 tahun, kemudian ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat. Sudewo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2009 hingga 2013. Pada tahun 2019 ia kembali melenggang ke Senayan, namun kali itu melalui fraksi Partai Gerindra. Pada Pilkada Partai 2024, Sudewo berhasil terpilih untuk menduduki kursi bupati. Ia didampingi oleh Risma Ardi Chandra sebagai wakil bupati. Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada tahun 2002, namun ia gagal terpilih. Sudewo diketahui juga aktif dalam berorganisasi. Terserah, jangan 50.000 sama saya saja. Bertempel, Pak Polisi. Nggak boleh. Jangan. Polisi nggak berhak. Turunkan. Mana mikir. Jadi aja mas. Alat yang kurang. Ayo. Nggak boleh. Mana polisi juga siapa? Turun! Mas! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.